Shalom, selamat siang untuk kita semua. Kita bersyukur pada siang hari ini kita akan memulaikan kembali seri pelajaran Roh Nubuat, bahkan diskusi sekolah Sabat nantinya setelah pelajaran seri Roh Nubuat yang akan dibawakan oleh Pendeta Samuel Simorangkir. Kita satu di dalam doa, mari kita satu di dalam doa untuk doa buka. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat cinta kasih Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami hingga pada saat di siang hari ini. Kami akan memulaikan kembali acara pembahasan diskusi firman Tuhan melalui Roh Nubuat yang akan dibawakan oleh Pendeta Samuel Simorangkir. Kiranya Engkau hadir di tengah kami masing-masing Bapa, mengampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, melayakkan menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami boleh membahas akan firman Tuhan pada siang hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan lagi ya Tuhan, dan kami boleh dimenangkan tetap setia sampai kedatangan-Mu kedua kali. Bekali kami dengan firman-Mu ya Tuhan, sanggupkan kami, biarlah kami dapat dihiburkan oleh firman-Mu ini, dapat dikuatkan, tetap setia, dan kami boleh melakukan firman-Mu ini ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama Tuhan saja yang kami dapat puji dan muliakan bila mana jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati saudara kami yang akan bergabung ataupun yang belum sempat bergabung dimanapun mereka berada, berkat yang melimpah dari surga menjadi bagian saudara kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami begitu banyak. Terima kasih Engkau mendengar menjubah kami, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Lagu buka kita serahkan kepada host. What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? Jesus, nobody else will do. What am I longing for each lonely night? To feel your presence, Lord, place on you tight. You are the only love my whole life through. Jesus, nobody else will do. I need you close to me, that's all I know. I need you all the time, 'cause Jesus, I love you so. What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? Jesus, nobody else will do. I need you close to me, that's all I know. I need you all the time, 'cause Jesus, I love you so. What am I living for if not for you? Jesus, nobody else will do. Jesus, nobody else will do. Baik, terima kasih untuk lagu bukanya yang sudah dibawakan. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Samuel Simorangkir dalam pembahasan firman Tuhan di seri Roh Nubuat yang kita akan dengarkan pada siang hari ini. Kami persilahkan. Selamat siang dan shalom. Shalom, selamat siang. Kita sangat senang karena siang hari ini bersama kita Pendeta Denny Komaling
dan juga Pendeta Cyrus Welly yang telah memimpin acara dengan baik. Sebelum itu kita akan baca tulisan Ronde buat tentang doa. Ya. Jawaban daripada doa, pasal 11. Ketika Anda memiliki hak istimewa untuk bertemu dengan saudara Anda di gereja, beritahu mereka tentang perlunya tetap membuka saluran komunikasi antara Tuhan dan jiwa. Katakan kepada mereka bahwa jika mereka mau menemukan hati dan suara untuk berdoa, Tuhan akan menemukan jawaban atas doa-doa mereka. Ya. Beritahu mereka untuk tidak mengabaikan kewajiban agama mereka. Ajak saudara-saudara untuk berdoa. Kita harus mencari agar kita menemukan. Kita harus bertanya agar kita menerima. Kita harus mengetuk jika kita ingin pintu dibukakan bagi kita. Jadi bersyukurlah karena kita kembali diingatkan ya, untuk berdoa dan akan mendapatkan jawaban doa. Apa kita tidak diingatkan setiap siang, teman-teman kita, tetangga kita setiap siang mereka berdoa, sementara kita makan siang, ya. Jadi suatu hal yang baik kalau kita bisa berdoa juga di siang hari seperti ini. Berkat Tuhan akan datang sebagai hasil dari iman yang rendah hati. Ya. Hubungan yang erat dengan surga akan memberikan nada yang tepat untuk kesetiaan Anda dan akan jadi dasar sukses Anda. Perasaan ketergantungan Anda akan mendorong Anda untuk berdoa. Rasa kewajiban Anda memanggil Anda untuk berusaha. Doa dan usaha akan menjadi urusan hidup Anda. Anda harus berdoa seolah-olah efisiensi dan pujian adalah milik Tuhan, dan bekerja seolah-olah tugas adalah milik Anda sendiri. Jika Anda menginginkan kekuatan, Anda memungkinkan memilikinya. Itu menunggu draft Anda di atasnya. Hanya percaya pada Tuhan, pegang Dia pada firman-Nya, bertindak dengan iman, dan berkat akan datang. Maksudnya di sini, jawaban doa bisa kita terima dengan menolong kita untuk apa? Menguatkan iman dan rendah hati. Ingat, masalah kita adalah apa? Kita sombong, merasa diri hebat, tanpa Tuhan kita bisa bertindak sendiri. Dengan berdoa, kita bisa lihat berkat Tuhan itu datang. Ya, oleh karena kita rendah hati, percaya. Ya. Apakah kita orang jenius, berpikir logika, fasih, ya? Itu semua tidak ada artinya. Tapi dengan doa, mereka yang memiliki kerendahan hati, percaya, Tuhan menerima dan mendengar doa mereka. Ketika Tuhan membantu, semua rintangan akan teratasi. Banyak orang dengan kemampuan alami yang hebat dan berpendidikan tinggi gagal ketika ditempatkan pada posisi yang bertanggung jawab. Sementara mereka yang memiliki kecerdasan yang lebih lemah, dengan lingkungan yang kurang menguntungkan, telah berhasil dengan luar biasa. Rahasianya adalah yang pertama, percaya pada diri mereka sendiri, makanya gagal. Sementara yang kedua tadi, bersatu dengan Dia yang luar biasa dalam nasihat perkasa, dalam bekerja untuk mencapai apa yang Dia kehendaki. Yang berikut, doa-doa sederhana yang diinstruksikan oleh Roh Kudus akan naik melalui gerbang yang terbuka. Pintu terbuka yang telah dinyatakan Kristus. Aku telah membukanya, dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Doa-doa ini bercampur dengan dupa kesempurnaan Kristus. Akan naik sebagai wewangian kepada Bapa, dan jawaban akan datang. Ya. Jadi jawaban doa menolong kita, ya, karena Roh Kudus akan membawa doa kita naik melalui gerbang yang terbuka. Yang berikut, doa kesederhanaan dan iman seperti anak kecil dikabulkan. Jika ada orang yang haus, biarkan dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa meminum air yang akan kuberikan padanya, tidak akan pernah haus. Tetapi air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 7 ayat 37 dan 4 ayat 14.
Jika dengan janji-janji ini di depan kita memilih untuk tetap kering dan layu karena kekurangan air kehidupan, itu adalah kesalahan kita sendiri. Jika kita mau datang kepada Kristus dengan kesederhanaan seorang anak yang datang kepada orang tuanya di dunia dan meminta hal-hal yang telah dijanjikan, percaya bahwa kita menerimanya. Kita akan mendapatkannya. Ya. Dalam hal ini, Tuhan sudah mengatakan dia adalah orang Bapa, kita anaknya. Kalau orang tua dunia saja, kalau anaknya minta, dia pasti terima, berikan, ya, apalagi Tuhan kita yang di surga. Jadi berdoa secara sederhana dengan iman seperti anak kecil, doa kita dikabulkan. Berdoa dan percaya. Tuhan tidak berkata, mintalah sekali dan akan menerima. Ya. Dia menawari kami atau kita untuk bertanya, tanpa lelah bertahan dalam doa. Permintaan terus-menerus membawa permohonan ke dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh dan memberinya keinginan yang meningkat untuk menerima hal-hal yang dia minta. Kristus berkata kepada Marta di kuburan Lazarus, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, saudaraku, karena kita hidup di akhir zaman dengan era pekabaran 3 malaikat yang mengabarkan bahwasanya kita harus beriman kepada Kristus, kita dibenarkan oleh Kristus, diselamatkan oleh Kristus. Jadi, kalau kita berdoa berulang-ulang, Tuhan mengajak kita untuk minta berulang-ulang, tapi dalam sudut pandang Tuhan, jangan dari sudut pandang kita. Kalau kita berdoa dari sudut pandang kita, maka kita akan selalu melihat apa yang kita butuhkan dan apa kemampuan yang kita sudah terima. Ya. Dengan berdoa berulang-ulang, itu menolong kita untuk melihat bagaimana Tuhan melihat kita. Bagaimana Tuhan melihat kebutuhan kita. Ya. Yang awalnya tadinya kita rasa dari kita kebutuhan itu, kemudian kita berdoa, kemudian kita melihat karena kita beriman kepada Tuhan, kita melihat dari sudut pandang Tuhan, ya, dengan adanya komunikasi seperti ini, maka akhirnya kita akan bisa lihat apa jawaban Tuhan. Ya. Seringkali kita berdoa melihat dari sudut pandang kita, dan yang kita harapkan adalah apa yang kita minta. Dan sayang sekali, kalau kita berdoa, kita meminta sesuai dengan kemampuan kita, logika kita. Padahal kita berdoa kepada Tuhan yang hidup, memiliki kemampuan di luar daripada kita. Dia pencipta, kita ciptaan. Ya. Jadi dengan berdoa, ya, mendapatkan jawaban doa, kenapa Tuhan tidak minta sekali kamu minta, kamu dapat, percaya. Tapi kenapa harus berulang-ulang? Ya, itu menolong kita untuk semakin mengenal, ya, Tuhan kita, semakin melihat bagaimana cara Tuhan mengerti kebutuhan kita. Ya. Sebuah contoh, kemarin kita diskusi, ya, ada Ibu Talan Limbong, udah bertahun-tahun anaknya seperti itu. Ya. Kalau dari segi kita bingung, ya, sama seperti di Alkitab ada seorang anak, ya, buta. Ya. Ini dosa bapaknya, dosa dia atau siapa? Ya. Tak taunya dia hidup dalam satu misi untuk memuliakan Tuhan. Dari lahir seperti itu, untuk tiba saatnya melalui dialah Tuhan Yesus dikenal dengan mujizatnya dan sembuh. Haleluya, ya kan? Nah, kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan, tapi kalau kita sering berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, maka ini menolong kita untuk mengenal cara pikir dan jalan Tuhan. Doa kita harus sungguh-sungguh gigih, seperti permohonan teman yang membutuhkan meminta roti di tengah malam. Semakin kita minta dengan sungguh-sungguh dan tabah, semakin dekat persatuan rohani kita dengan Kristus. Lihat, kita akan menerima berkat-berkat yang bertambah karena kita telah meningkatkan iman. Bagian kita lah berdoa dan percaya. Jangan sampai
Oh, ini sholat. Bahasa Inggrisnya ini payah. Perhatikan dan bekerja sama dengan Tuhan yang mendengar doa. Ingatlah bahwa kita adalah pekerja bersama dengan Tuhan. Berbicara dan bertindak selaras dengan doa-doa Anda, ini akan membuat perbedaan yang tak terbatas dengan Anda. Apakah pencobaan akan membuktikan iman Anda untuk jadi asli, atau menunjukkan bahwa doa-doa Anda hanyalah sebuah bentuk. Ya. Jadi kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan gigih. Ingat, belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Ya. Jangan kita ngotot minta sesuatu menurut kita itu. Pikiran kita terbatas, saudaraku. Tapi kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, yang akan menolong kita untuk mendapatkan jawaban karena dari sudut pandang Tuhan. Mari kita berdoa dengan iman dan jawaban akan datang. Pelajaran yang Tuhan kirimkan akan selalu, jika dipelajari dengan baik, membawa bantuan pada waktunya. Taruh kepercayaan Anda pada Tuhan. Banyak berdoa dan percaya. Percaya, berharap, percaya, memegang erat tangan kuasa, tak terbatas, Anda akan lebih dari pemenang. Haleluya. Pekerja sejati berjalan dan bekerja dengan iman. Kadang-kadang mereka menjadi lelah dengan memperhatikan kemajuan pekerjaan yang lambat ketika pertempuran sengit antara kekuatan baik dan jahat. Tetapi jika mereka menolak untuk gagal atau putus asa, mereka akan melihat awan-awan terbelah dan janji pembebasan terpenuhi. Melalui kabut yang dikelilingi oleh setan, mereka akan melihat pancaran sinar terang matahari kebenaran. Puji Tuhan, ya, berdoa dengan iman, maka jawaban akan datang. Bekerjalah dengan iman. Serahkanlah hasil pada Tuhan. Berdoalah dengan iman, dan misteri pemeliharaannya akan memberikan jawabannya. Kadang-kadang tampaknya Anda tidak dapat berhasil, tetapi bekerjalah dan percayalah ke dalam upaya Anda. Upaya iman Anda, harapan, keberanian. Setelah melakukan apa yang Anda bisa, tunggu Tuhan. Nyatakan kesetiaannya, dan Dia akan mewujudkan firman-Nya. Tunggu, bukan dalam kecemasan yang menggubu-gubu, tetapi dalam iman yang teguh dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Ya. Jadi percaya Tuhan kita adalah Bapa, dan kalau anak minta roti, tidak mungkin dikasih apa? Batu. Tuhan berikan yang terbaik. Berdoa dengan iman, jawaban akan datang. Ada kekuatan yang bisa diperoleh dari Tuhan. Dia bisa membantu, Dia bisa memberikan rahmat dan hikmat surgawi. Lihat itu, hikmat surgawi. Jika Anda meminta dengan iman, Anda akan menerima, tetapi Anda harus berjaga-jaga sampai berdoa. Ya, berjaga-jaga, berdoa, bekerja, haruslah itu menjadi semboyan Anda. Jika kita menemukan waktu untuk berdoa, Tuhan akan menemukan waktu untuk menjawab. Jadi, sesuatu hal yang wajar, ya, ada waktunya. Ya. Setiap permohonan yang sungguh-sungguh untuk rahmat dan kekuatan akan dijawab. Mintalah Tuhan untuk melakukan bagi Anda hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan sendiri. Beritahu Yesus segalanya, bukalah di hadapannya rahasia hatimu, karena matanya menyelidiki relung jiwa yang terdalam. Dan Dia membaca pikiranmu sebagai sebuah buku yang terbuka. Ketika Anda telah meminta hal-hal yang diperlukan untuk kebaikan jiwa Anda, percayalah bahwa Anda menerimanya. Maksudnya Tuhan sudah dengar, ya, dan Tuhan akan berikan jawaban, dan Anda akan memilikinya. Terimalah pemberiannya dengan segenap hatimu. Kenapa? Karena Yesus telah mati agar Anda dapat memiliki barang-barang surgawi yang berharga sebagai milik Anda. Dan akhirnya menemukan rumah dengan para malaikat surgawi di kerajaan Allah. Jika Anda akan menemukan suara dan waktu untuk berdoa, Tuhan akan menemukan waktu dan suara untuk menjawab. Haleluya. Bersukacitalah karena Tuhan telah menjawab doa Anda. Berdoalah dengan iman di dalam Yesus Kristus,
kebenaran Kristus, kekudusan Kristus. Ingat kebenaran 3 malaikat. Dan pastikan untuk menyelaraskan hidup Anda dengan permohonan Anda, agar Anda dapat menerima berkat yang Anda doakan. Jangan biarkan iman Anda melemah, karena berkat yang diterima sebanding dengan iman yang dijalankan. Sesuai dengan imanmu, jadilah kepadamu. Segala sesuatu apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Berdoa, percaya, bersukacita. Nyanyikan pujian bagi Tuhan, karena Dia telah menjawab doa-doa Anda. Bahwa Dia pada firman-Nya katakan Dia setia yang dijanjikan. Ibrani 10 ayat 23. Tidak ada satupun permohonan yang tulus yang hilang. Saluran terbuka harusnya mengalir. Itu membawa serta sifat penyembuhan, mengalirkan arus pemulihan kehidupan dan kesehatan dan keselamatan. Intensitas doa kita adalah ikrar yang akan jawab Tuhan. Saudaraku, ketika seseorang menghembuskan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, Yesus Kristus adalah satu-satunya nama yang diberikan bawah langit yang dengannya kita dapat diselamatkan. Ya. Maksudnya kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ada dalam intensitas dan kesungguhan itu sebuah janji dari Tuhan bahwa Dia akan menjawab doa itu dengan sangat berlimpah. Ya. Berlimpah di sini maksudnya seperti tadi, ya, kita manusia yang diciptakan terbatas, kemudian kita mengkomunikasikan kebutuhan kita kepada Tuhan kita yang hidup, si pencipta. Sudah pasti apa yang kita lihat lebih Dia tahu, ya, makanya berlimpah. Di atas semua yang dapat kita doakan atau pikirkan. Kita tidak hanya harus berdoa dalam nama Yesus, tetapi dengan ilham dan nyala Roh Kudus. Ini menjelaskan apa yang dimaksud ketika dikatakan Roh sendiri bersyafaat bagi kita dengan rintihan yang tak terucapkan. Wah, luar biasa, ya. Roh Kudus pun, ya, ikut berdoa dan mendoakan kita. Permohonan harus disampaikan dengan iman yang sungguh-sungguh. Kemudian mereka akan mencapai kursi belas kasihan tanpa lelah bertahan dalam doa. Tuhan tidak berkata, berdoalah sekali, ya, dan aku akan menjawabmu. Firman-Nya adalah berdoa. Segeralah berdoa. Percaya bahwa kamu memiliki apa yang kamu minta, dan kamu akan menerimanya. Saya akan menjawab Anda. Wah, kabar baik, ya. Jadi diperlukan dari kita adalah satu kesungguhan, sesuatu intensitas, ya. Kesungguhan untuk berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi ingat sekali lagi, ya, bukan dari sudut pandang kita, dari sudut pandang Tuhan. Ya. Demikian renungan kita dari buku Rodobuat tentang doa. Semoga ini menolong kita, ya, yang untuk memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas doa yang Tuhan berikan. Ya. Luar biasa Tuhan itu. Ya. Tuhan, manusia adalah Tuhan yang suka berkomunikasi. Manusia, kita juga adalah manusia yang suka berkomunikasi. Lalu Tuhan buat caranya melalui doa. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan doa kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan percaya, dan akan membuat kita semakin menjadi serupa dengan pikiran Tuhan. Karena memang kabaran 3 malaikat di akhir zaman mengembalikan manusia untuk percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, oleh karena kita diselamatkan hanya karena kebenaran Tuhan, hanya karena kekudusan Tuhan, hanya karena pengetahuan Tuhan, dan hanya karena kebijakan Tuhanlah yang dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.
Terima kasih Pendeta Simorangkir sudah memberikan penjelasan dan juga pembahasan yang begitu menarik tentang jawaban doa bagi kita umat-umat Tuhan pada siang hari ini. Selanjutnya kami serahkan kepada co-host. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I'll call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Baik, Shalom saudara, Bapak Ibu, baik yang bergabung di Zoom meeting pada siang hari ini, maupun kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya, sehingga kita boleh bertemu kembali dalam satu acara, yaitu berdoa bersama, mendengarkan nasihat-nasihat dari petunjuk pena belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Luar biasa saudara, sementara yang lain mungkin bekerja atau istirahat untuk makan dan minum, kita saat ini bergabung mengambil waktu untuk berdoa dan belajar akan firman Tuhan. Sebelum kita membuka akan pelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami memuliakan namamu oleh karena anugerah Tuhan menyanggupkan kami untuk mengambil waktu bersama-sama dalam acara pada siang hari ini. Belajar akan firman Tuhan, berdoa, dan memuliakan akan nama Tuhan melalui lagu-lagu pujian. Tuhan, di saat kami akan mempelajari firman-Mu, kami mohon supaya Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami. Roh Kudus Tuhan akan menerangkan lebih jauh dalam setiap tanah hati kami. Dan bahkan melalui pertolongan Roh Kudus, kami boleh hidupkan ini dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Baik saudara-saudara, pertama saya mau minta maaf bila mana nanti sementara dalam pembahasan video saya mati atau suaranya tidak kedengaran. Boleh angkat tangan supaya bisa diketahui. Baik, pada siang hari ini kita akan pelajaran yang ke-12 dengan judul Perjanjian Iman. Perjanjian Iman, dan ayat hafalannya, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan pada dari pelajaran hari Rabu, Iman Abraham bagian 2. Iman Abraham bagian 2. Kita sudah pelajari dari kemarin beberapa hari yang lalu bahwa kita dibenarkan oleh iman. Bahkan ada yang mengatakan bahwa melalui iman itu kita dituntun kepada kebenaran untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi yang menjadi masalah kadangkala dalam pemikiran kita adalah kita masih memiliki bahwa satu pengertian melakukan iman dan perbuatan. Sehingga pertanyaannya yang terbesit bagi kita adalah kita diselamatkan oleh iman atau kita diselamatkan oleh iman dan perbuatan. Mungkin saudara boleh memilih dalam hati yang saudara mengerti dan mengetahuinya. Kita diselamatkan oleh iman atau oleh iman dan perbuatan. Pernah saya sampaikan dalam satu acara dan saya bertanya kepada anggota gereja, apakah kita diselamatkan oleh iman atau iman dan perbuatan? Lalu ada sebagian yang menjawab bahwa kita diselamatkan oleh iman. Tetapi ada beberapa juga menjawab kita diselamatkan oleh iman dan perbuatan. Nah, saudara, kalau kita mengingat pada tahun 1888 bahwa kebenaran yang saat itu didengungkan adalah kita diselamatkan oleh iman dan perbuatan. Sehingga ada kedua pendeta muda yang luar biasa yang bernama A.T. Jones. Salah satu di antaranya yang mengatakan bahwa kita hanya diselamatkan oleh iman. Hanya oleh iman, kita dibenarkan oleh iman. Dan itu kita sepakati saudara. Walaupun dia ditentang, tetapi nasihat nubuat melalui Ellen G. White pada saat itu mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh A.T. Jones pada tahun 1888 itu adalah benar. Nah, pada hari ini saudara, iman Abraham bagian yang kedua. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, ayat kita pada hari ini, Kejadian 15 ayat 6. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata memperhitungkan yang kita lihat di sana adalah luar biasa, saudara. Mari kita lihat dulu bagaimana Abraham melalui imannya dia keluar dari Ur Kasdim. Dia membawa ontanya, keluarganya, saudaranya, hamba-hambanya pergi ke tempat yang dia tidak tahu kemana itu, yang Tuhan akan tunjukkan. Dan dia berangkat. Kemudian kita juga melihat bagaimana Abraham dia dijanjikan oleh Tuhan untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi saudara, sebagai manusia kadangkala mendapatkan keraguan. Tetapi pada waktu dia berkata kepada Tuhan, kapan saya akan mendapatkan anak yang sesungguhnya? Lalu Tuhan katakan bahwa lihatlah bintang di langit,
lihatlah pasir di laut, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Luar biasa, saudara. Ayat 6 katakan, lalu Abraham berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata Ibrani yang disebutkan sebagai memperhitungkan adalah hasab, yang artinya adalah yang pertama memperhitungkan, yang kedua dikreditkan, lalu yang ketiga dibukukan. Saudara, artinya bahwa kita adalah orang berdosa. Kita banyak kekurangan dan kelemahan. Dan pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Lalu kemudian kita diangkat menjadi anaknya, menjadi ahli waris, dan kita diperhitungkan oleh Tuhan sebagai anak-anak Allah. Kita mendapatkan satu tiket untuk bertemu dengan Tuhan pada waktu Dia datang kedua kali. Dan tentunya iman yang seperti ini adalah iman yang harus dikerjakan. Pembenaran, yaitu menjadi orang benar, adalah tindakan iman bagi orang percaya dan tindakan kasih karunia Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman yang benar, iman yang bertumbuh adalah iman yang melakukan sesuatu oleh karena kita mengasihi akan Tuhan. Kita sangat melakukan akan tugas-tugas kita karena kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan. Walaupun kendati pun kita adalah orang yang berdosa. Saya mengingat, Yesaya mengatakan bahwa kita sama seperti kain lara, kain kotor. Tidak ada artinya. Tetapi semenjak kita menerima Yesus, kita dibenarkan, lalu kita diperhitungkan. Sebagaimana Abraham, waktu dia menjadi Abraham, dia juga diperhitungkan sebagai kebenaran. Pertanyaannya, apakah Abraham tidak berbuat dosa? Dia melakukan banyak kesalahan. Dia berdosa. Dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Tetapi Tuhan mengingat dia. Tuhan memperhitungkan hal-hal yang luar biasa pada Abraham. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pelajaran sekolah Sabat ini juga menyebutkan bahwa seseorang atau sesuatu diperhitungkan atau dianggap, yang sebenarnya tidak demikian, yang seharusnya tidak seperti itu, yang seperti terjadi kepada Abraham atau kepada Abram. Seperti contoh yang disebutkan di sini adalah Kejadian 31 ayat 15. Orang asing, karena ia telah menjual kami, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Kejadian 3:15. Tetapi kata yang dianggapnya ini, diperhitungkan ini, walaupun tidak seharusnya demikian, yang dimaksudkan dibenarkan oleh Tuhan, tetapi inilah merupakan kata yang diangkat oleh Alkitab. Dalam bahasa aslinya adalah hasad. Saudara, ini hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua, Imamat 7 ayat 18. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan jadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Saudara, diperhitungkan, maksudnya di sini adalah bahwa ada bagian yang dilakukan oleh imam,
pada waktu daging itu yang akan dipersembahkan sebagai korban, yang sebagian lagi akan dimakan oleh para imam itu. Dan hari itu juga mereka harus menikmati, harus makan akan daging itu. Tetapi kalau sampai 3 hari itu tidak dilakukan, maka saudara itu menjadi satu kejijikan. Tapi kalau itu dilakukan, walaupun para imam ini adalah orang berdosa, maka dia diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia dianggap bahwa hal itu adalah menjadi tanggungannya, kesalahan baginya, dan dia harus dihukum mati berdasarkan hukum yang ada. Lihat apa yang terjadi di sini, bahwa iman juga membutuhkan perbuatan. Sambutan kita terhadap keselamatan yang Tuhan berikan, sambutan kita terhadap kebenaran yang diberikan, dihisapkan kepada saya dan saudara melalui kebenaran Kristus. Yang tadinya kita adalah orang berdosa yang tidak bisa diselamatkan, tetapi melalui kebenaran Kristus, maka kita dianggap, diperhitungkan, dikreditkan kepada saya dan saudara. Dibutuhkan yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan untuk menyambut keselamatan yang Tuhan berikan. Inilah iman yang disebut iman yang bertumbuh. Iman yang berharap kepada kebenaran Kristus. Iman yang melakukan oleh karena kasih kepada Kristus. Di dalam nasihat pena inspirasi para nabi dan bapa halaman 576, bagian pertama dia katakan, pengorbanan menunjuk ke depan pada kematian Kristus dirancang orang-orang kepada penebus yang akan datang. Oleh karena itu, adalah sangat penting bahwa petunjuk-petunjuk Tuhan mengenai mereka harus diindahkan dengan ketat. Jadi harus dilakukan. Persembahan perdamaian terutama merupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan iman Abraham. Iman Abraham. Iman Bapa segala orang percaya. Yang diperhitungkan, dianggap sebagai kebenaran. Dikreditkan, saudara. Luar biasa. Kita sebagai orang yang berdosa, tetapi bila mana kita datang kepada Tuhan, maka itu menjadi suatu dibenarkan. Keberdosaan kita, kesalahan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dihapuskan, ditutupi melalui jubah kebenaran Kristus. Sehingga kita memperoleh satu kebenaran yang berasal daripada Kristus. Kemudian saudara, marilah kita ambil waktu untuk tetap pada kebenaran ajaib, kata pelajaran sekolah sahabat. Yaitu meskipun banyak kesalahan kita, kita dapat diperhitungkan atau dikreditkan sebagai orang benar di pemandangan Allah. Kita tidak dapat membuat pekerjaan kebenaran apapun di hadapan Tuhan yang akan membuat kita benar. Iman kita diperhitungkan menjadi kebenaran. Apa artinya, saudara? Pelajaran sekolah sahabat katakan, artinya kita dianggap benar meskipun sebenarnya tidak, sehingga kita dapat masuk surga. Kita dianggap benar karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Pembenaran ini menghasilkan pengudusan. Saudara lihat ini luar biasa, saudara. Kehidupan keronian iman kita kadang jatuh bangun. Tetapi bila mana kita datang kepada Kristus, melalui kasih, penurutan, pengembangan karakter, yang Rasul Paulus katakan kita dapat lakukan itu di dalam Dia. Melalui iman kita kepada Tuhan. Iman yang diberikan oleh Tuhan. Maka tidak peduli seberapa suci kita,
oleh iman kita adalah orang benar di hadapan Allah. Nah, kenapa kalimat ini dikatakan tidak peduli seberapa suci kita? Karena kadang-kala kita melakukan sesuatu, berhari Sabat, memberikan persembahan, perpuluhan, menolong orang, kita merasa kita sudah benar. Tetapi saudara, apapun yang kita lakukan, bila mana iman kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Nasihat Nyonya White katakan, usaha manusia akibatnya, kuasanya, berkatnya, dan sebagainya, saudara. Kita harus mengambil waktu di dalam iman kita yang sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Walaupun ada kalanya kita mendapatkan kesalahan atau melakukan sesuatu yang benar, tapi semua itu diberikan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan melalui jubah kebenaran Kristus. Saudara, luar biasa apa yang dilakukan oleh tindakan iman kepada Tuhan. Satu kali pada waktu kami mengembalakan jemaat di daerah Cikampek, saudara, waktu itu kami masih yang istilahnya pendeta muda, yang digunakan adalah penginjil sukarela dengan gaji 1 juta. Lalu ditempatkan di daerah Cikampek. Kami melihat bahwa pada waktu kami ditempatkan di sana, kami berangkat sesuai dengan surat keputusan sampai di jemaat di mana kami mau berbakti, saudara, mau melayani. Saya melihat gereja itu sepertinya sudah miring, dia sudah merubuh. Ukuran kecil, tidak besar. Karena memang anggota jemaatnya tidak banyak. Lalu pada hari Rabu malam kami mau beribadah. Itulah hari Rabu malam pertama kami mau beribadah bersama dengan jemaat Cikampek. Pada waktu memulaikan acara ibadah dengan lampu yang cukup terang, saudara, dengan tempat ibadah yang sudah miring, sudah hampir mau rubuh. Sementara kita mau bernyanyi, tiba-tiba dari tanah keluar itu ular yang cukup besar. Lalu apa yang harus dilakukan dengan tempat seperti ini? Kita mengajak jemaat, bagaimana kalau kita membangun ini? Tetapi baru mulai dengan kesepakatan untuk membangun, mencari dana, sudah ada dari sepupu kita untuk melarang beribadah di sana. Menjadi sulit untuk melakukannya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dengan doa yang sungguh-sungguh dari umat-umat Tuhan, dari jemaat Tuhan, setiap pagi kita berdoa khusus untuk hal ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Sementara orang-orang melarang untuk berbakti di sana, kami harus membangun. Puji Tuhan, saudara, dalam waktu 8 bulan tempat itu bisa dibangun. Tetapi yang menjadi masalah adalah, saudara, pada waktu kita mau tempati tempat ini yang sudah dibangun, yang sudah merasa layak untuk, maksudnya tempat itu sudah dirasa layak untuk dipakai, saudara, datang begitu banyak orang dari berbagai daerah mengatakan bahwa kalian tidak boleh berbakti di sini. Saudara, apa yang harus dilakukan dengan hal seperti ini? Kita kesulitan. Dan kami dipanggil, saudara, beberapa orang bertemu dengan RT, RW, dan lurah. Dan pada saat itu, saudara, semua orang yang bersama-sama mengatakan kalian tidak boleh berbakti di sana. Tidak boleh digunakan tempat itu sebagai tempat berbakti. Karena itu adalah sebenarnya rumah, lalu diperbesar, dibeli tanah, lalu diperbesar. Mereka katakan tidak boleh, tidak boleh. Saya saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada hanyalah menunduk dan tidak tahu mau berkata apa-apa. Tapi sahabat saya, anggota kami, dia mau berdiri untuk melawan, saudara. Saya katakan tidak bisa. Kita hanya berdiam diri saja, sambil berdoa dalam hati. Nah, saudara tahu apa yang terjadi pada saat itu?
Pada waktu semua orang mengatakan bahwa tempat itu harus ditutup, tidak boleh ada kebaktian, tidak boleh melakukan sesuatu di sana. Dan mereka semua capek berbicara jam 11 malam. Dari sore sampai jam 11 malam. Akhirnya mereka katakan, kami sudah cukup berbicara. Yang mau dikatakan. Lalu akhirnya saudara, saya tidak tahu juga mau mengatakan apa-apa. Saya berdiri dan saya katakan, saya tidak tahu saya mau bilang apa. Tetapi saudara, kami bangun itu tempat untuk berdoa. Sebagaimana saudara berdoa. Oh, jangan melakukan. Mereka langsung katakan, jangan lagi lakukan untuk berbakti di sana. Itu saja yang mereka katakan. Ya, yang terakhir salah satu orang katakan, sementara saya berbicara, dia katakan begini bahwa, pendeta, kalau mau berbakti di sana, diurus izinnya. Jangan tidak ada izin. Oh, puji Tuhan. Saat itu juga saya katakan, apakah kalau saya lakukan untuk mengurus izin, apakah saudara akan menyetujuinya? Ya. Mereka tahu semua syaratnya. Mereka menyebutkan, buat tanda tangan dan sebagainya, saudara. Oke, saya katakan, mulai hari ini saya akan lakukan ini. Saya akan buat untuk mengurus izin ini. Tapi saya mengingatkan saudara, apakah saudara mau membantu untuk menandatangani, mengizinkannya, memberikan KTP? Mereka semua setuju, saudara. Yang tadinya mereka dengan luar biasa mengatakan tidak, dan tidak. Dan pada akhirnya mereka katakan, silakan dilakukan. Lalu sebelum berpisah, saya membuat satu permohonan. Saya katakan, bapak-bapak yang ada saat ini, satu yang saya mau memberikan permohonan. Saya katakan begini, apakah sementara saya membuat untuk melakukan sesuatu supaya mendapatkan izin, bolehkah kami beribadah di sana, berdoa di sana? Akhirnya mereka katakan, silakan pendeta, tapi harus diurus izin. Puji Tuhan, saudara, mulai hari itu sampai hari ini tidak ada lagi dengan pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kita rasa kita bisa lakukan, tapi hanya melalui iman. Dan iman itu melalui doa kita kepada Tuhan. Seperti yang sudah disebutkan tadi dalam tulisan Roh Nubuat. Maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bahkan kita dibenarkan, saudara. Disebutkan di sini adalah kebenaran adalah ketaatan pada hukum, berhutang pada hukum, tapi dia tidak mampu memberikannya. Satu-satunya cara di mana dia dapat mencapai kebenaran adalah melalui iman. Dengan iman ia dapat membawa kepada jasa-jasa Kristus. Dan Tuhan menempatkan ketaatan anaknya, Yesus Kristus, pada catatan orang berdosa. Kebenaran Kristus diterima menggantikan kegagalan manusia. Dan Allah menerima, mengampuni, membenarkan jiwa yang bertobat. Percaya, memperlakukan dia seolah-olah dia benar. Dan mengasihi dia seperti dia mengasihi anaknya. Inilah bagaimana iman dianggap sebagai kebenaran. Dan jiwa yang diampuni pergi dari kasih karunia ke kasih karunia, dari terang ke terang yang lebih besar. Luar biasa, iman yang bertumbuh melalui jasa-jasa Kristus, melalui kebenaran Kristus, kita dibenarkan. Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan kami. Amin. Terima kasih Pendeta Denny Komaling yang sudah membahas begitu ini. Mudah-mudahan kita boleh berikan pengertian yang
mendalam tentang firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hambanya, Denny Komalin. Ini menguatkan kita semua umat-umat Tuhan yang sudah hadir. Baik, terima kasih. Kami serahkan kepada host, Pendeta Denny Komalin akan doa tutup setelah lagu tutup. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Rahmat Bapa bercahaya dari menara Tuhan, tapi pekerjaan kita menerangi labuhan. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun menggemuruh, mata rindukan cahaya dari dermaga itu. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampumu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelap, yang mau cari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Supaya dapatlah kamu selamatkan yang Baik, saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Bapa yang kasih, Bapa yang dekat dengan kami dan sangat mengasihi kami. Kendati pun kami adalah orang-orang berdosa penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tetapi Engkau mau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau mau mengangkat kami, mengampuni kami, dan membuat kami untuk diterima dan dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih siang hari ini kami boleh mendengarkan nasihat firman Tuhan, baik melalui pena inspirasi dari tulisan Roh Nubuat dan pelajaran sekolah Sabat,
Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini akan menolong bagi kami supaya iman kami boleh bertumbuh dan kami dari waktu ke waktu semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kami akan semakin seperti dengan Yesus Kristus. Sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Kau sudah titipkan bagi kami untuk melayani Tuhan, melayani jemaat, dan bersaksi bagi banyak orang, itu dapat kami lakukan melalui iman kami kepada Tuhan. Amin. Melalui belajar firman Tuhan dari waktu ke waktu, dan bahkan mengambil waktu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Dan kami akan semakin dikuatkan, dan kami akan menyambut panggilan Tuhan. Siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka kami akan menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kami akan menjadi orang-orang yang melakukan I will go untuk membagikan kabar selamat kepada banyak orang. Tuhan berkati semua kami yang sudah hadir pada saat ini. Apakah melalui Zoom meeting dan melalui Facebook. Tuhan berkati kami semua dengan berkat-berkat yang limpah, baik secara materi, badani, maupun secara rohani kami. Berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, supaya kami boleh selalu berhasil dan kami boleh melakukan tugas kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Samuel Simorangkir yang sudah menyediakan sarana ini melalui Zoom meeting untuk kami mendapatkan berkat di dalam kerohanian kami. Berkati rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan memberkati kami semua. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini dalam setiap aspek kehidupan kami, sampai Engkau datang pada kali yang kedua untuk membawa kami untuk hidup bersama-sama selamanya kekal di dalam kerajaan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisda. Bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di acara ibadah pada saat ini, kami bersyukur karena kesempatan yang indah tentunya kita dapat bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita yang kita pada malam hari ini, waktu Amerika tentunya ya, berjudul Iman Abraham bagian pertama. Kalau saya mau pikir-pikir, kita sudah sering mempelajari tentang iman Abraham ya sepanjang pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu triwulan ini. Kemungkinan ini bukan lagi bagian pertama, mungkin udah bagian ke-10 atau 15 ya, karena seringkali kita berbicara tentang iman Abraham ya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kita dengan ayat inti yang terdapat dalam Galatia 3 ayat 11, sana dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ya, karena melakukan hukum Taurat tidak ada ya. Adalah jelas. Karena apa? Orang yang benar akan hidup oleh iman. Oke. Inilah, mari kita masuk saja pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa tanggal 15 Juni ini. Kejadian 15 ayat 6 adalah ayat tema kita, pelajaran kita. Lalu percayalah, ya, faith, believe, percaya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bukan hanya, nanti kita akan lihat, bukan dia percaya lalu Tuhan membenarkan dia atau dia menjadi orang benar, ya, tapi memperhitungkan, ya, memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat 6. Ayat ini tetaplah satu dari yang paling besar dalam kitab suci.
Ayat ini menolong menetapkan kebenaran penting dari agama kitab suci, yaitu pembenaran oleh iman saja. Dan ayat ini melakukannya berabad-abad sebelum Paulus menuliskannya dalam buku Roma, yang menolong membuktikan poin bahwa sejak dari Eden dan selanjutnya hingga zaman ini ya, sehingga zaman kita dan sampai kedatangan Yesus, bahwa keselamatan selalu datang dengan cara yang sama. Konteks ayat ini menolong kita mengerti betapa besar iman Abraham. Dia percaya pada janji Allah untuk mendapatkan seorang anak, dan semua bukti fisik yang kelihatannya tidak dapat membuat janji itu mungkin, ya. Tapi dia tetap apa? Percaya, walaupun nanti kita akan lihat dia imannya juga ya seperti manusia ya, jatuh bangun ya, tetapi dia tetap apa? Tetap percaya. Ya, dia akan bangkit daripada ketidakpercayaannya dan dia terus-menerus berjalan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Di umur yang tua dia belum mendapatkan seorang anak, tapi dia tetap apa? Berpegang pada janji tersebut. Itu adalah jenis iman yang menyadari kelemahannya sendiri. Jenis iman yang meminta penyerahan diri sepenuhnya. Jenis iman yang menuntut penyerahan total pada Tuhan. Jenis iman yang berakibat pada penurutan. Inilah iman Abraham, dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, sebagai kebenaran. Mengapa kitab suci mengatakan bahwa itu diperhitungkan kepadanya atau dikreditkan kepadanya sebagai kebenaran? Apakah Abraham sendiri benar dalam arti kebenaran Allah? Apakah yang diperbuatnya tidak lama setelah Allah menyatakan dia benar, yang menolong kita untuk mengerti mengapa kebenaran itu dikreditkan kepadanya sebagai kebalikan dari apa sebenarnya dia itu? Ya, di sini kita lihat, walaupun kehidupan Abraham adalah kehidupan iman dan penurutan, namun itu bukanlah kehidupan dalam iman dan penurutan yang sempurna. Dia tidak sempurna. Ada kalanya dia menunjukkan kelemahan dalam dua bidang itu, dalam iman dan apa? Penurutan. Dia tidak mengikuti. Apakah ini kedengarannya seperti seseorang yang Anda kenal? Tentu saja. Itu adalah seperti saya. Itu adalah seperti Anda. Kita dalam perjalanan kehidupan iman kita seringkali dalam kedua bidang ini, dalam iman dan penurutan kita apa? Seringkali gagal. Jadi dengan kata lain, tidak ada yang dapat kita kreditkan bagi diri kita sendiri. Tidak ada yang dapat kita katakan, oh ini hasil tindakan atau perbuatan saya. Ya, semuanya, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, semuanya mengarah pada poin penting, yaitu apa? Mengarah pada poin penting, yaitu kebenaran yang menyelamatkan kita adalah kebenaran yang dikreditkan kepada kita. Kebenaran yang menggunakan istilah teologi yang terkenal adalah dipakaikan, diperhitungkan, atau bahasa Inggrisnya imputed kepada kita. Ini berarti bahwa kita dinyatakan benar di pemandangan Allah meskipun kita memiliki kesalahan-kesalahan. Jadi kita tidak ada benar, kita tidak ada benar. Yesus katakan jika kita mengakui diri kita sebagai orang yang tidak berdosa, orang benar, maka kita tidak ada kebenaran dalam diri kita. Kita ada kesalahan. Tetapi dipakaikan, diperhitungkan, dikreditkan kebenaran itu sehingga apa? Kita dapat apa? Dapat diterima. Itu dikatakan apa? Itu berarti bahwa Allah di surga memandang kita benar meskipun kita tidak benar. Ya, Allah di surga memandang kita benar meskipun kita tidak benar. Inilah yang dia lakukan dengan Abraham. Dan inilah yang dia pasti lakukan untuk kita semua yang datang kepadanya dalam iman Abraham. Roma 4 ayatnya yang ke-16. Jadi bacalah kembali Roma 4 ayat 1-7. Perhatikan konteks di mana Paulus menggunakan Kejadian 15 ayat 6. Berdoalah berdasarkan ayat-ayat itu dan tuliskan dalam kata-katamu sendiri apa yang Anda percayai yang dikatakan kepadamu. Jadi kita sudah lihat bagaimana dalam Kejadian 15 ayat 6 sana dikatakan lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Alkitab bahasa Inggris katakan apa ya? Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Sebagai apa? Kebenaran. Tuhan kreditkan itu sebagai kebenaran. Dengan kata lain, di sini dia bukan dikatakan dia menjadi apa ya? Dia benar ya. Jadi dengan kata lain ada perbedaan menjadi benar dengan dianggap benar.
Selagi kita masih dalam dunia yang berdosa ya. Kalau kita sudah dalam kerajaan surga, maka kita boleh dikatakan menjadi apa? Benar ya. Tetapi saat ini dalam perjalanan kehidupan iman kita yang seringkali jatuh bangun, dengan kata lain ya, kita belum menjadi benar, tapi kita dikatakan berdasarkan ayat ini seperti Abraham, kita dapat dianggap apa? Benar. Abraham itu kehidupannya itu jatuh bangun juga, saudara ya. Kita sudah tahu kisahnya waktu dia dipanggil Tuhan. Waduh, imannya begitu hebat, begitu kuat. Dia pergi usia tua, gantinya dia tinggal dan apa? Beristirahat di masa tuanya, tapi dia mengikuti perintah Tuhan. Iman yang besar. Tapi begitu dia tiba di tanah Kanaan, ada kelaparan, pergilah dia ke Mesir. Lalu apa yang terjadi di Mesir? Dia memperkenalkan istrinya itu sebagai adiknya, bukan sebagai istrinya, sampai Firaun bawa istrinya ke istana Firaun. Walaupun Abraham itu tidak betul-betul berdusta, tapi dia setengah berdusta. Kenapa? Karena mereka itu apa? Memang adik tiri itu Sarah. Ya. Sarah adalah adik tiri daripada Abraham, tapi dia juga adalah istri daripada Abraham. Nah, itulah kita lihat bagaimana dia jatuh. Tapi kemudian setelah mereka keluar dari Mesir, ya, setelah mereka keluar dari Mesir, terjadilah pertengkaran antara pegawai-pegawai hamba-hamba Abraham dengan hamba-hamba Lot. Lalu apa yang terjadi? Gantinya Abraham memaksakan kehendaknya. Oh, saya yang apa? Saya yang pamanmu. Kamu itu cuma ikut-ikut saya. Kamu itu cuma keponakan saya yang saya anggap anak. Kamu pergilah sendiri. Abraham tidak main usir begitu saja Lot. Tapi dia berikan kesempatan kepada Lot, pilih. Mana kamu mau pergi? Kalau kamu pergi ke kanan, aku pergi ke kiri. Kalau kamu pergi ke kiri, aku pergi ke kanan. Dia percaya Tuhan tidak akan apa? Janji Tuhan kepadanya tentang tanah dan tempat yang akan dia diami itu tidak akan apa? Tidak akan berlalu. Dia memiliki iman. Ya, dia memiliki. Jadi disinilah kita lihat bagaimana perjalanan kehidupan Abraham yang naik turun, tetapi dikatakan dalam Alkitab, Allah apa? Allah menganggap dia benar. Ya, walaupun dalam kehidupan keberdosaannya. Allah menyatakan Abraham benar bukan karena perbuatan benar atau pengorbanan besar yang dia buat, tetapi berdasarkan imannya. Dia tetap percaya. Ya, di masa tuanya sekalipun dia tetap percaya walaupun jatuh bangun iman tersebut. Jadi dengan kata lain ya, jika tidak dianggap benar, jika Abraham itu tidak dianggap benar, maka kita semua akan mengalami kebinasaan. Seperti ya, kalau Allah tidak menganggap, tidak memberikan kebenarannya kepada kita, ya, imputed, mengkreditkan kebenarannya kepada kita, maka ujung-ujungnya adalah apa ya? Ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Roma 1 ayat 18 katakan apa? Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Manusia yang apa? Yang menindas kebenaran dengan apa? Kelaliman. Jadi kebinasaan, murka Allah. Jadi murka Allah itu akan pasti jadi apabila tidak kita mendapat dikreditkan kebenaran tersebut. Pelajaran sekolah sahabat kita mengajak saudara dan saya untuk merenungkan Roma 4 ayat 1-7. Tapi mari kita baca saja. Roma 4 ayat 2-7. Dan mari kita secara pelan-pelan kita renungkan ayat ini. Begitu banyak pelajaran. Begitu banyak pelajaran yang dapat kita miliki dari ayat ini ya. Roma 4 ayat 2-7 firman Tuhan katakan. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Kalau saudara dan saya itu menjadi orang benar, karena saya adalah seorang apa? Pendeta yang setiap saat mengabarkan Injil kepada Anda. Wah, itulah sebabnya saya dibenarkan karena saya apa? Karena perbuatan saya yang mengabarkan Injil dan lain sebagainya. Wah, kalau itu dibenarkan maka apa? Saya bisa bermegah. Oh, saya berbeda dengan Bapak Siregar. Bapak Siregar cuma dengar, saya yang berbicara. Saya lebih hebat dari Bapak Siregar. Itu masalahnya. Kalau kebenaran kita itu oleh sebab apa? Perbuatan. Nah, tentu saja kita selalu katakan bahwa perbuatan itu akan apa? Mengikuti kebenaran yang Tuhan sudah berikan, keselamatan. Jadi kita tidak dibenarkan, kita tidak diselamatkan karena perbuatan kita. Tetapi karena kita dibenarkan, karena kita diselamatkan, maka kita memiliki hasil dari keselamatan. Kita memiliki hasil dari kebenaran. Yaitu apa? Saya mengabarkan Injil. Bapak Pardede berdoa untuk keluarganya dan semua. Kita menjangkau orang lain. Kita memiliki perbuatan-perbuatan baik oleh sebab kita yang sudah diselamatkan dan apa? Dibenarkan dan apa?
diselamatkan. Tetapi perbuatan kita itu bukan supaya diselamatkan, supaya dibenarkan, bukan, tetapi adalah hasil dari keselamatan, hasil dari perbuatan. Jadi ini saya sudah ulangi. Saya ulang-ulangi bukan supaya masuk di otak kita ya, tapi di otak saya, dalam pemahaman saya ingin selalu mengingatkan diri saya, Pendeta Rantung, perbuatanmu itu bukan karena itulah yang menyebabkan kamu diselamatkan. Tidak ada satupun perbuatanmu yang akan membawa kamu diselamatkan. Tidak. Kalau saya melakukan perbuatan yang membuat saya diselamatkan, maka saya bisa menjadi sombong. Dan itu jauh dari hadapan Allah. Ayat 3. Sebab apa dikatakan nas kitab suci, Roma 4 ayat 3, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan perbuatan, tapi apa? Kepercayaan. Dia percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Jadi berkali-kali ini juga apa yang Yesus katakan. Kalau kamu seperti orang-orang Farisi, ya, kalau kamu mau berdoa di hadapan umum, kalau kamu mau berpuasa, orang lihat kamu berpuasa, kamu sudah dapat upahmu. Yesus katakan kepada mereka, kamu sudah dapat upahmu, kamu sudah mendapatkan hakmu. Kalau kita hubungkan dengan Roma 4 ayat 4. Apa itu haknya? Orang puji-puji kamu. Waduh, hebat nih orang Farisi. Berdoa di pinggir jalan, berpuasa 3 kali seminggu. Itu kita sudah dipuji. Tetapi kita tidak dipuji Tuhan. Kita tidak dipuji Tuhan. Ya, itu tidak diperhitungkan. Itu Tuhan tidak perhitungkan untuk apa? Untuk mendapatkan pujian, keselamatan, atau pembenaran Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu bukan supaya kita dibenarkan atau diselamatkan, tetapi sebagai hasil dari pekerjaan, hasil dari keselamatan atau pembenaran tersebut. Jadi itulah, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Itulah arti daripada ayat keempat ya. Ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, maka imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi ada dua tindakan orang agama Kristen yang sejati. Ya, ada 2 tipe. Yang tipe pertama adalah bahwa kita harus apa? Bekerja keras. Kita harus apa? Seperti di Filipina ada agama-agama yang katakan pada Jumat Agung, waduh kita siksa tubuh kita. Di Filipina ada orang yang bahkan disalib seperti Yesus disalib gitu ya. Harus siksa dirinya supaya itulah dengan perbuatan mereka akan apa? Mereka akan diselamatkan. Oh, ada pemimpin-pemimpin agama yang katakan pada umat-umatnya, kalau sebelum mati berikan rumahmu, berikan tanahmu itu kepada apa? Kepada gereja supaya apa? Kamu diterima perbuatanmu itu ya, diterima oleh Tuhan dan kamu masuk surga. Jadi itu agama yang apa? Agama yang salah. Ya. Tapi yang harus agama yang sejati adalah apa? Kita tidak perlu bekerja dengan arti untuk mencapai keselamatan. Ya. Kita tidak perlu bekerja, tapi kita percaya Tuhan. Apapun yang dengan kata lain saya katakan, Tuhan, apapun yang saya kerjakan itu tidak dapat membayar hutang-hutang dosa saya. Apapun yang saya kerjakan Tuhan, itu tidak akan menggantikan penderitaan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Saya hanya bisa selamat oleh sebab Yesus yang telah mati di kayu salib. Itulah agama yang sejati. Agama yang membawa kita untuk, seperti pelajaran kita tadi malam, melihat bayangan Kalvari tersebut. Keselamatan yang hanya dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Karena pada saat kita bermegah, waduh saya sudah hebat nih. Saya sudah tiap malam waktu Amerika, saya bagikan Injil terus. Saya bagikan firman Tuhan. Akhirnya apa? Besok pagi saya bisa apa? Bisa jatuh karena kesombongan saya, dosa saya, dan lain sebagainya. Ya, dan keangkuhan saya, kesombongan saya itu tidak membawa saya masuk dalam kerajaan surga. Tuhan membenci orang yang sombong. Dan kesombongan itu seringkali terjadi pada saat saya memperhitungkan setiap pekerjaan-pekerjaan, tindakan-tindakan baik yang saya lakukan. Tapi marilah kita bertindak baik, kita menginjil, kita membagikan firman Tuhan, karena Tuhan yang sudah mati bagi saya. Saya bersaksi bukan supaya selamat. Saya bersaksi kepada Anda semua, oleh sebab saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan apa?
mengampuni dosa-dosa saya yang begitu hebat. Itulah sebabnya saya membagikan firman Tuhan kepada Anda setiap malam waktu Amerika. Jadi bukan karena bekerja saya, bukan karena pekerjaan saya. Ayat ke-6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ya, berbahagialah ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Pada saat ini ada 3 poin penting aja. Ada banyak poin yang kita bisa ambil dari Roma 4 ayat 2 sampai 7 atau poin-poin sehubungan dengan pembenaran, dibenarkan dan diselamatkan. Tapi mari kita lihat 3 poin saja. Arti apa itu? Pada saat saudara dan saya dibenarkan, apa pengertiannya? Yang pertama adalah dibenarkan itu tidak ada hubungannya dengan penurutan hukum. Tidak ada. Tidak ada. Bukan saya yang bilang, saudara. Firman Tuhan. Roma 3 ayat 20-21 katakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Ya, mungkin orang bisa puja-puji Anda. Waduh hebat Pendeta Rantung. Bicara terus tentang firman Tuhan. Wah itu mungkin orang di hadapan. Orang mungkin saya bisa diagung-agungkan. Tapi di hadapan Tuhan bukan itu. Bukan itu. Ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat atau pekerjaan-pekerjaan baik, ya, dengan kata lain. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Itu bukan membawa saya untuk dibenarkan, tetapi saya mengetahui bahwa saya telah berdusta karena hukum Taurat telah mengatakan, jangan kamu berdusta. Ya, jangan mengingini istri orang lain, jangan mengingini milik orang lain. Tapi itu tidak membenarkan saya, tapi membuat saya berkaca melihat pelanggaran saya. Ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah telah dinyatakan. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Dengan kata lain, kebenaran Allah itu itu dinyatakan. Ya, dinyatakan. Bagaimana caranya? Pada saat kita melihat tindakan, perkataan, perbuatan Yesus yang benar. Dan tentu saja tindakan, perkataan, perbuatan Yesus itu adalah perwujudan hukum Allah yang hidup di dalam dirinya. Itulah sebabnya perjanjian baru itu adalah hukum yang ditulis dalam diri kita. Kenapa? Karena tindakan Yesus itu adalah tindakan yang mengasihi Allah dan tindakan yang mengasihi sesama. Dan itu adalah inti daripada hukum Taurat tersebut. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya, sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan dalam dalam diri Yesus. Dengan kata lain. Jadi dengan kata lain kita tidak dibenarkan. Tidak ada hubungannya dengan penurutan hukum. Roma 4 ayat 4-5. Tadi kita sudah baca ya. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi diperuntukkan menjadi kebenaran. Jadi ada 2 jenis tipe agama. Yang pertama seperti saya katakan tadi tindakan itu yang memandang keselamatan sebagai hadiah atau upah. Keselamatan sebagai tindakan hadiah, berdasarkan tindakan kita itu mendapatkan upah hadiah dari Allah. Itu salah ya. Terus terang itu adalah satu ajaran yang salah, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Alkitab. Yang sesungguhnya adalah agama yang sesungguhnya adalah bahwa kita memandang keselamatan itu sebagai pemberian yang kita sesungguhnya tidak layak. Tidak layak untuk Tidak layak untuk terima. Ya. Jadi panggilan bagi kita, solusi bagi kita adalah kita harus berhenti bekerja keras supaya selamat ya. Berhenti bekerja keras. Dan kita harus hanya 2 hal kita lakukan. Berhenti bekerja keras supaya selamat dan kedua berbalik kepada Tuhan. Dan kedua-duanya ini, berhenti bekerja keras ya dan berbalik kepada Tuhan, dua-duanya ini membutuhkan iman. Dua-duanya membutuhkan iman. Jadi itulah sebabnya kita dibenarkan oleh Ya, dibenarkan oleh sebab iman. Kita percaya Tuhan, saya tidak layak. Ya, orang-orang katakan saya tidak layak untuk dibenarkan. Orang-orang katakan saya hopeless case. Tapi kita percaya Tuhan akan mengampuni kita. Tidak ada kesalahan dan dosa kita yang mengejutkan Tuhan kalau kita minta untuk diampuni. Tuhan akan mengampuni. Yang kedua, kita dibenarkan itu adalah seperti pelajaran kita tadi, sehubungkan ya, atau kita hanya jabarkan atau tuliskan, itu adalah hasil dari iman dalam Yesus. Galatia, selain yang kita sudah lihat dari Roma 4 tadi ya, dan Kejadian 15 ayat 6, Galatia 2 ayat 16 katakan Kamu
Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus, supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tidak ada hubungannya dengan penurutan hukum. Ya, tetapi kita dibenarkan dari hasil dari iman. Kita percaya kepada Yesus. Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan apa? Yohanes 3:16, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir. Ya. Apa artinya saudara dan saya dibenarkan? Aduh, Tuhan membenarkan saya. Arti secara simple, ya dengan kata lain ya. Arti secara simpelnya adalah apa? Bahwa kita diampuni dosanya. Ya, kita dibenarkan artinya karena diampuni dosanya, dosa saudara dan saya diampuni, itu berarti saudara dan saya dibenarkan. Apa artinya saudara dan saya dibenarkan? Itu berarti bahwa dosa saudara dan saya diampuni. Itu arti dibenarkan, yaitu pengampunan dosa. Roma 4 ayat 6-7 katakan apa? Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya, ya. Bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Kita lihat di sini disebutkan apa? Daud bukan orang yang sempurna. Abraham seperti Abraham, dia bukan orang yang sempurna, apalagi Daud. Dia pembunuh, penjina, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang dapat dibenarkan dalam diri Daud. Tetapi kenapa dia dikatakan orang yang benar? Karena dosa-dosanya yang diampuni. Pelanggaran-pelanggarannya yang diampuni. Dosa-dosa yang ditutupi oleh Allah. Dan coba kita lihat. Kata diperhitungkan ya. Diperhitungkan ini muncul dalam Roma 4 ayat 3 dan Roma 4 ayat 8. Sama-sama berbicara ada Tuhan memperhitungkan ya. Tapi di Roma 3 itu Tuhan memperhitungkan berbicara dalam konteks kebenaran, sedangkan Roma 8 ini berbicara tentang apa? Tentang dalam konteks diperhitungkan tentang apa? Dihubungkan dengan apa? Pengampunan dosa. Lalu percayalah Abraham, Roma 4 ayat 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Ya, diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat 8. Roma 4 ayat 8. Berbahagialah manusia yang apa? Kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi yang Tuhan perhitungkan itu, yang diperhitungkan bagi kita itu apa? Kebenaran kita atau apa? Dosa-dosa, kesalahan kita yang apa? Yang diampuni, yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Inilah 3 poin penting yang dapat kita lihat sehubungan dengan arti sesungguhnya atau pengertian dari kebenaran. Yang itu apa? Kita dibenarkan bukan karena kita bekerja, ya penurutan hukum Allah, bekerja supaya buat ini atau tidak buat ini, tidak buat itu, tapi kita dibenarkan oleh karena apa? Iman dalam Yesus. Dan apa artinya? Saudara dan saya dibenarkan, kita dibenarkan, itu artinya bahwa saudara dan saya, dosa-dosa kita diampuni. Inilah pemahaman yang dapat kita lihat dari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.